Halo, semangat pagi teman-teman semua. Semangat pagi pencinta Benelli dimanapun Anda berada. Semangat pagi untuk Anda yang penyuka motor, mungkin kepingin beli motor Benelli EV 200, Moto-B 200 ini. Saya cuman mau berbagi kisah, berbagi cerita pengalaman saya. Mungkin sekitar 1,5 tahun saya mempunyai Benelli EV Moto-B 200 ini. Suka dukanya, kemudian kerusakan-kerusakan yang pernah terjadi, atau benefit apa yang kita rasakan ketika kita mengendarai atau mempunyai Moto-B 200 by Benelli ini. Nah, langsung saja saya mau cerita. Pertama-tama tentunya ketika kita mengendarai Benelli Moto-B EV 200 ini, tentunya kita pertama akan merasa gagah walaupun dengan cc yang relatif tidak besar, tetapi Benelli EV ini punya bodi, punya penampakan yang sangat ganteng sekali. Kita bisa lihat dari tangki yang cukup besar, kemudian pelindung mesin, kemudian footstep yang berupa tapak gini, kemudian ukuran ban yang bisa dibilang lumayan besar, kemudian ada ini sidebag yang bisa muat apa aja. Saya pun kalau belanja sayuran pun bisa masuk ke sini gitu ya. Ini ada beberapa modif-modif seperti sandaran belakang. Kalau ini windshield sudah dari sononya, tapi saya tambahin kaca film. Spion saya ganti sedikit, hiasan-hiasan kecil di sana sini untuk memperganteng motor yang keren ini, yang sudah keren dari asalnya. Nah, tentunya bagi saya pribadi ketika saya mengendarai Benelli EV ini, pertama adalah saya menjadi lebih ke taat hukum, dalam artian tentunya ketika kita mengendarai motor seperti ini, kalau kita masih nerabas lampu merah, masih ngelawan arah misalnya, atau nggak pakai helm, tentunya malu sekali dengan motor kita. Ini akan menjadikan kita menjadi lebih taat hukum, menjadi sadar hukum, terutama rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Dan satu lagi, ketika kita mengendarai motor ini tentunya kita akan lebih disegani, walaupun tidak mengeluarkan suara knalpot yang sangat ngeblar, tapi lumayan cukup wungkul atau utuh, supaya menjadi perhatian bagi teman-teman pengendara motor sekitar, tetapi tidak mengganggu seperti itu. Kemudian benefit-benefitnya, ada windshield ini ngaruh sekali teman-teman. Selain untuk penampakannya lebih ganteng, tentunya ketika kita hujan itu, kalau hujan air dari atas mungkin kita nggak bisa cegah, tapi air yang dari bawah, cipratan-cipratan dari ban motor atau mobil itu sangat membantu sekali ketika kita punya windshield, kemudian ban yang besar untuk kestabilan kita mengendarai. Kemudian untuk ukuran motor sekeren ini termasuk sangat irit. Saya nggak pernah menghitung 1 liter berapa kilo, tetapi ya lumayan irit lah. Saya menggunakan ini sehari-hari untuk dari rumah ke mall, ke tempat kerja, ke rumah teman yang agak jauh, sangat nyaman dikendarai karena posisi duduknya sangat nyaman, karena memang mode-mode touring ya. Mungkin beda sekali dengan motor bebek atau motor matic yang seperti ini gitu ya. Tadi yang saya sudah jelaskan, setback ini saya biasa taruh untuk helm kedua saya. Dan kalau jas hujan taruh sebelah sini, kemudian yang sebelah sana biasanya saya ada tas, ada beberapa barang yang harus saya bawa. Itu sangat mengakomodir sekali secara fungsional. Kemudian yang menarik dari Moto-B EV ini adalah banyak orang bilang ketika saya pun baru mau akan membeli motor ini secara second,
banyak yang merasakan netralnya susah atau suara mesinnya kasar. Yang saya temui dengan motor saya itu bisa dibilang bukan masalah. Pertama, misalkan menetralkan ini sebenarnya terjadi hampir di semua motor laki ya yang menggunakan kopling. Kita tinggal perlu mengenal lebih dekat dengan motor kita, mana selanya atau bahasa Surabaya tek-tekane nengendi gitu ya. Nggak pernah ada masalah untuk menetralkan atau ganti gigi 1-2, itu aman lah. Kalau kata teman-teman sih ada ganti oli samping, itu juga membantu. Kemudian ada starter, ada tombol otomatis, ini penting sekali. Sering kita lupa mematikan atau tidak meng-on-kan. Ketika kita meng-on-kan kunci setir juga harus kita waspadai. Kemudian so far sih saya sangat nyaman menggunakan motor ini untuk sehari-hari, bahkan untuk touring tipis-tipis saya belum pernah yang ribuan kilometer, itu belum pernah sih. Tapi pengen sih nanti someday ketika saya touring, saya coba akan tes kenyamanan dan keamanan motor ini gitu ya. Sekarang saya akan sharing masalah-masalah apa saja yang saya jumpai selama hampir 2 tahun ini saya mempunyai Benelli FV ini ya. Pertama adalah, nah, kita harus selalu sediakan di dalam sini. Kalau kita buka itu saya selalu sedia di sini. Nah, ini adalah sekring otomatis yang harganya sangat murah. Paling mahal tuh Rp5.000, tetapi ini sangat penting ketika motor kita terjadi masalah yang sering muncul adalah hanya dengan mengganti sekring otomatis yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat ada 4 slot sekring merah. Ini adalah 3 yang dari kiri, ini yang sekring otomatis kita bisa mengganti. Kemudian kalau ada masalah dengan otomatiknya itu langsung terselesaikan. Jadi sangat mudah kalau kita tahu apa yang perlu kita ketahui atau perlu kita persiapkan. Karena nggak semua bengkel berani menangani motor seperti ini. Banyak sekali orang awam yang masih beranggapan, oh ini motornya Harley gitu ya. Ini advantage dan disadvantage sih kalau bagi saya ya. Siapa sih yang nggak mau dibilang keren mengendari motor seperti ini? Dan tapi kalau dicap ini motor mahal, sebenarnya nggak juga sih kalau tahu harganya ya. Ini benar-benar sangat ekonomis, benar-benar sangat ya secara fungsional tuh keren banget lah untuk terutama cowok dengan body seperti saya misalnya gitu ya, yang lumayan tambun atau lumayan gemuk. Kemudian masalah-masalah yang sering terjadi, bukan sering terjadi, yang pernah terjadi ya. Saya pernah 1 kali di parkiran, saya lupa tidak mematikan kunci setir, jadi tetap on. Kemudian saya tinggal masuk ke mall, tentunya ya kuncinya diamankan oleh petugas parkir setempat, tapi yang terjadi adalah akinya kena. Nah, aki juga ada di sini. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai meninggalkan kunci terlalu lama. Kemarin saya sempat mengganti aki, harus ganti aki yang 7 ampere yang kering. Itu saya dapat harga 450 sampai 500 ribu. Ya, menurut saya sih yang sebelumnya menggunakan mobil sebagai kegiatan sehari-hari, tapi mengendarai motor seperti ini, menurut saya itu masih terjangkau ya. Untuk 450 sampai 500 ribu mengganti aki kering 7 ampere. Tapi bukan masalah duitnya atau ganti akinya, tapi ketika kita mogok di tengah jalan, kita nggak bisa semena-mena atau asal terserah cari bengkel, mas benerin. Pengalaman saya sih banyak yang nggak mau atau nggak berani karena belum pernah menangani motor sejenis gitu. Itu perlu kita perhatikan. Jadi kita perlu mengetahui dan mengenal bengkel di kota Anda berada, bengkel resminya atau dealer pusatnya. Tentunya kalau di Surabaya
kita punya dealer pusat di Jalan Keranggan yang sangat support. Pernah saya juga nggak tahu kenapa itu katup pompa bensinnya itu lepas atau rusak gitu, sehingga ketika untungnya masih di rumah dan saya telepon bengkel dan mereka juga menyediakan towing, karena ini kalau digeret atau didorong pakai motor ya lumayan dari rumah saya ke bengkel Benelli nggak memungkinkan, sehingga mereka juga menyediakan towing dengan jasa menurut saya tidak mahal, 150.000, cuman nunggu antrian kegunaan dari motor towingnya ya, jadi harus antri mungkin beberapa hari. Kalau beruntung ya hari ini atau besok udah bisa dijemput, dan setelah dijemput pakai towing ke bengkel di servis 1-2 jam beres, selesai. Dan biaya servisnya menurut saya lumayan murah, rata-rata di 95.000 ya kalau kita mau servis tune up atau apapun, itu rata-rata di 95.000. Dan spare partnya teman-teman gak usah khawatir, ini tidak ada yang mahal. Kemarin saya sempat lampu rating yang belakang itu rusak, lepas ganti berapa ya, cuman 100 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi murah, terjangkau bagi teman-teman yang kepingin beli Benelli EV ini, baik baru maupun second, nggak usah khawatir, karena kita juga punya komunitas yang saling support. Kalau ketemu teman-teman sesama Benelli di jalan pasti saling menyapa, dan kalau teman-teman ada yang kelihatan saya, bolehlah saya disapa juga ya, walaupun saya jarang sekali untuk kumpul-kumpul gitu ya. Paling ya ketemuan kalau saya lagi ke bengkel doang. Ya itu sih sekilas cerita-cerita bagaimana saya mempunyai Benelli EV ini kurang lebih hampir 2 tahun. So far sih banyak sukanya daripada dukanya, so far sih banyak kerennya daripada malunya, so far sih banyak bergunanya daripada menghambatnya. Untuk motor sekeren ini dengan harga yang sangat terjangkau, nggak 50 juta barunya. I think kalau saya bandingin ya, kalau motor matic yang paling mahal aja itu sudah ada di angka 40-50 juta. Kalau itu pilihan juga sih. Kalau saya sih akan lebih memilih punya